Dalam dunia spiritual dan metafisika, Pleiadian adalah makhluk dari gugus bintang Pleiades yang dipercaya memiliki teknologi dan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Kode ulang genetik yang mereka lakukan bukan seperti operasi atau rekayasa genetik dalam laboratorium. Sebaliknya, proses ini bersifat energetik dan spiritual, dilakukan lewat frekuensi cahaya, gelombang suara, atau sinyal energi tertentu yang mempengaruhi DNA manusia secara halus dari dalam. Apa tujuan kode ulang ini? Tujuan utama dari kode ulang genetik ini adalah untuk mengaktifkan kembali potensi tersembunyi dalam diri manusia, baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Banyak bagian dari DNA kita dianggap tidur atau belum digunakan secara maksimal, dikenal sebagai junk DNA dalam istilah ilmiah. Namun, menurut sudut pandang spiritual, bagian ini sebenarnya menyimpan kemampuan luar biasa seperti intuisi tinggi, kesadaran galaktik, bahkan kemampuan penyembuhan dan komunikasi antar dimensi. Apa sih perbedaan manusia? Sebelum dan sesudah kode ulang, berikut ini gambaran perbedaannya secara sederhana. 1. Kesadaran dan cara pandang. Kondisi sebelum, fokus pada hal-hal fisik dan duniawi, pekerjaan, uang, status, logika. Sesudah, mulai menyadari bahwa hidup lebih dari itu. Muncul rasa ingin mencari makna hidup, mengenal diri lebih dalam, dan peduli pada kehidupan serta planet bumi. 2. Perubahan emosional dan spiritual. Setelah kode ulang genetik, manusia jadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Lebih cepat menyadari luka batin atau trauma masa lalu, dan terdorong untuk menyembuhkannya. Semakin tertarik pada hal-hal spiritual, energi, mimpi, intuisi, atau simbol-simbol alam semesta. 3. Aktivasi kemampuan intuitif. Muncul perasaan bisa merasakan energi orang lain atau tempat tertentu. Punya intuisi yang semakin tajam, seperti tahu sesuatu sebelum terjadi. Ada yang mulai mengalami mimpi jelas atau lucid dream, komunikasi batin, atau merasa terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar. 4. Perubahan fisik atau gejala energi. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap makanan, suara, dan lingkungan. Merasa lelah tiba-tiba, migrain ringan, sulit tidur, atau justru mimpi yang terasa sangat nyata. Kadang muncul gejala seperti flu ringan atau detoksifikasi fisik, emosi, yang sebenarnya adalah proses penyesuaian tubuh terhadap frekuensi baru. 5. Pergeseran tujuan hidup. Sebelum dilakukan kode ulang genetik, manusia menjalani hidup seperti rutinitas, sekolah, kerja, menikah, pensiun, seperti robot yang disistem. Sesudah dilakukan kode ulang genetik, timbul dorongan kuat untuk melakukan hal yang bermakna, membantu sesama, menjaga bumi, atau mengikuti panggilan jiwa yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sadarkah kalian akhir-akhir ini semakin banyak orang yang terbangun spiritualnya dan mulai sadar? Apakah ini ada kaitannya dengan Pleiadian yang membantu kita di beberapa tahun terakhir? Teori konspirasi peran Pleiadian di kehidupan manusia bumi. Meskipun banyak channeler menggambarkan Pleiadian sebagai makhluk cahaya yang ingin membantu evolusi umat manusia, ada beberapa kemungkinan yang patut dicurigai, antara lain. Pertama, apakah misi penebusan dosa masa lalu mereka adalah bentuk soft control? Apakah mereka benar-benar membantu umat manusia? Atau mereka sekadar mengganti bentuk kontrol dari keras atau DNI lock menjadi halus atau spiritual guidance? Alih-alih mengendalikan lewat ketakutan, mereka mungkin kini mengendalikan lewat harapan, cinta, dan ketergantungan pada misi bintang. Kedua, teori tentang channeling yang bisa diretas. Beberapa spiritualis memperingatkan bahwa tidak semua entitas yang muncul lewat channeling itu murni dan jujur. Bisa saja yang mengaku Pleiadian sebenarnya adalah entitas lain yang berkamuflase memakai topeng cahaya, lalu menanamkan doktrin atau ide tertentu demi memanen energi manusia atau lush. Ada teori tentang energi kolektif sebagai ladang daya. Dari sudut pandang esoterik, kesadaran massal manusia adalah sumber energi luar biasa. Jika manusia diarahkan untuk fokus pada ide galaktik, starseed, misi spiritual, aktivasi DNA, tapi tanpa benar-benar berdaya secara praktis, maka itu bisa menjadi sumber energi emosional, devosi, harapan, kebingungan, ekstasi yang bisa dipanen oleh entitas tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, mungkin saja motif spiritual belum tentu suci. Itu bisa jadi skema manipulatif dengan kemasan pencerahan. Pesan Barbara Marciniak sendiri mengandung peringatan. Menariknya, Barbara Marciniak sendiri dalam beberapa channeling menyampaikan, kami atau Pleiadian pernah bermain di sisi yang salah. Kami belajar dari kesalahan. Kami tidak ingin kalian menyembah kami. Kami ingin kalian mengingat siapa diri kalian. Ini bisa dibaca dua arah sebagai bukti penyesalan dan ketulusan,
Atau justru sebagai cara halus menurunkan pertahanan manusia agar kita percaya, lalu membuka akses kesadaran tanpa filter. Jadi siapa yang harus dipercaya? Tidak ada jawaban tunggal. Yang paling penting adalah tetap skeptis tapi terbuka. Uji semua ajaran, bahkan yang terdengar penuh cinta, dengan kehati-hatian.